Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi salihin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama thaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Yaumul Jum'ah Al-Mubarak, semoga keridhaan Allah selalu pada kita bersama. Insya Allah kita akan sama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat 206 dengan tema bahwa kesombongan orang munafik itu adalah saat mereka dinasihati untuk bertakwa kepada Allah, mereka sangat sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dan apabila dikatakan kepadanya, yakni orang-orang munafik, bertakwalah kalian kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' Al-Ahkamil Quran tentang ayat yang mulia ini. Hadhihi sifatul kafir al-munafiq wal munafiq az-zahibi bi nafsihi zahwan. Ini adalah sifat orang kafir dan orang munafik yang membawa dirinya dalam kebatilan atau kebinasaan. Wa yukrahu lil mu'minin ay yuqi'ahu al-haraju fi ba'di hadha. Dan tidak senang mendapatkan kesulitan dari orang-orang yang beriman. Wa qala Abdullah berkata, kafa bil mar'i ithman an yaqula lahu akhuhu ittaqillaha fayaqulu alaika binafsika. Cukup seorang dinilai berdosa bila saudaranya berkata kepadanya ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, fayaqul, lalu dia menjawab alaika binafsik, uruslah dirimu sendiri, untuk apa engkau mengurus diriku. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathul 'izzatu bil itsm. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kalian kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dan menyebabkan ia berbuat dosa. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna al-izzah dalam ayat ini adalah al-quwwah, kekuatan, dan al-ghalabah, kemampuan untuk mengalahkan. Dan menurut suatu pendapat, makna al-izzah di sini adalah keterlindungan atau ketertutupan. Waqila al-izzatu huna al-mana'atu wa syiddatun nafs. Sementara pendapat lain juga ada yang mengatakan makna izzah di sini adalah keengganan al-mana'ah dan kerasnya kepribadian, syiddatun nafs. Ai i'tazza fi nafsihi wantaha fa'awqa'athu tilkal izzatu fil ismi, yakni kesombongan dalam dirinya, dan kesombongan tersebut menjemuskannya kepada kubangan dosa. Hina akhadathu wa alzamathu iyahu, pada saat kesombongan itu menguasai dirinya dan mengikat dirinya pada perbuatan dosa. Sehingga tafsir dari kalimat ini menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safatut Tafasir adalah ai idza wa'idza hadzal fajiru wa dzukira wa qila lahu inza'an qawlika wa fi'likal al-qabih. Jika pelaku maksiat itu dinasihati dan dikatakan kepadanya, cabutlah ucapanmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji tersebut, hamalatul
anfatu wa hamiyatul jahiliyah alal fi'li bil ismi wa takabburi an qabulil haqq fa aghraqa fil ifsadi wa am'ana fil inad. Kesombongan jahiliyah lantas membuatnya berbuat dosa dan arogan untuk menerima al-haq atau kebenaran. Dia telah aghraq, tenggelam di dalam kerusakan. Waqila, dan dikatakan, akhadathul izzatu bima yu'thimuhu ay irtakabal kufra lil izzati wa hamiyatil jahiliyah. Menurut suatu pendapat, kesombongan itulah yang membawanya pada sesuatu yang berdosa baginya, yakni dia melakukan tindak kekafiran, kekufuran untuk meraih kejayaan dan hamiyah jahiliyah, perlindungan jahiliyah. Fahasbuhu jahannamu wa labi'sal mihad. Maka cukuplah baginya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Neraka jahanam itu disebut dengan al-mihad, ya, tempat tinggal atau semacam buayan, karena ia adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Dan menurut suatu pendapat disebut dengan demikian sebab neraka jahanam adalah buayan pengganti bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat yang mulia ini ada sebuah qasas, sebuah cerita yang sangat menarik. Diceritakan bahwa ada seorang Yahudi memiliki keperluan atau hajat kepada Khalifah Harun al-Rasyid, sehingga ia mendekati pintu rumahnya. Namun keperluannya itu juga belum terpenuhi. Suatu hari ia terus berdiri di pintu rumah Harun al-Rasyid, dan ketika Harun al-Rasyid menghampirinya hingga berdiri di hadapannya, dia berkata, orang Yahudi tersebut berkata, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Amirul Mukminin, ittaqillaha anta ya Amirul Mukminin. Harun kemudian turun dari atas tunggangannya, dari kendaraannya, dan tersungkur bersujud. Ketika Harun mengangkat kepalanya, ia memerintahkan kepada bawahannya untuk memenuhi segala hajat, segala keperluan orang Yahudi tersebut sehingga terpenuhi. Ketika orang Yahudi tersebut kembali, ditanyakan kepada Harun, wahai Amirul Mukminin, engkau turun dari atas tungganganmu, dari kendaraanmu, kemudian engkau bersujud, apakah karena ucapan orang Yahudi tersebut? Harun menjawab, tidak, akan tetapi aku melakukan demikian, aku tertunduk demikian karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Dan ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik mereka melakukan kesombongan, namun Khalifah Harun al-Rasyid justru dia tertunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Demikianlah seharusnya sifat pemimpin saat rakyatnya memberikan masukan, memberikan kritik untuk meluruskan dan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu contoh yang sangat sulit kita temukan pada zaman sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-206 tentang sifat orang munafik yang sangat sombong ketika diingatkan untuk takwa kepada Allah. Ibrah yang kita bisa ambil adalah bahwa marilah kita berlapang dada jika kita diingatkan seandainya kita melakukan kekeliruan atau kesalahan. Terlebih jika orang tersebut mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, saat dinasehati, saat diluruskan ketika memang kita bengkok, dikritik saat kita melakukan kekeliruan,
Justru sebaliknya, karena kita memiliki kekuasaan, malah kita melakukan kesombongan, malah bahkan kita melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik kita. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.